adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun firasat buruk menyerang pada suatu malam tentang anak sematawayangnya. Kayaknya malam ini aku nggak pulang deh sayang. Sibuk. Jadi ini Mas, yang kamu bilang lembur. Aku nggak mau ya kamu buang kayak gini. Kamu harus nikahin aku, Mas. Aku nggak peduli. Aku kira Papa panutan aku. Dan tak lama setelah itu, semua berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Saya sangat dekat dengan Alexa. Anak saya itu bukan hanya sekedar anak. Bagi saya dia itu sahabat sekaligus tempat curhat saya, Mbak. Sebelum peristiwa itu terjadi, entah kenapa saya sangat merasa takut kehilangan anak saya. Perasaannya itu nggak biasa, Mbak. Seperti ada sesuatu yang ingin diambil dari saya, Mbak. Alexa, madep sini sayang, Mama mau foto kamu. Senyum dong sayang, senyum. Ayo senyum, jangan bengong aja sayang. Ih, cantik banget anak Mama. Alexa. Tolong! Alexa, ya Allah. Alexa! Alexa! Ma, kenapa Ma? Alexa, Mama mimpi buruk nak. Buruk sekali. Ya Allah, mimpi buruk gimana, Ma? Pokoknya mimpi buruk. Mama nggak mau pulang kamu sayang. Ya udah deh, Ma. Itu kan cuma mimpi. Yang penting kan sekarang Alexa di sini sama Mama, nggak kemana-mana. Udah, nggak usah takut apa keringetan gini. Itu cuma mimpi. Kamu kok belum tidur sayang? Iya loh, Ma. Aku masih nyiapin persiapan buat orientasi nanti lusa. Emangnya kamu jadi berangkat, Lex? Ih, Mama gimana sih? Kan aku udah bilang. Ya pasti jadi lah, Ma. Itu kan wajib. Nggak bisa ya, Lex, kalau kamu nggak usah pergi gitu. Mulai deh khawatir lagi gini. Nah, dengerin aku ya. Kalau aku nggak ikutan, nanti aku tuh dicap kalau aku tuh nggak kuliah dengan niat, tau nggak? Mama tuh sayang banget sama kamu. Mama nggak mau kehilangan kamu, nak. Mama nggak akan pernah kehilangan aku. Percaya sama aku. Ya udah, ya. Aku mau siap-siap besok. Soalnya aku mau ke pasar. Jadi harus pagi-pagi. Alexa, Kenapa? nggak apa-apa sayang. Mama cuma kangen sama kamu. Peluk Mama lagi. Ya udah, nanti aku besok kesiangan. Pasar kan harus pagi-pagi kata Mama juga. Boleh nggak kalau besok Mama temenin kamu belanja? Ya? Boleh sih, Ma. Soalnya kan kalau aku nanti kurang duit, ada Mama. Dasar kamu tuh anak manja. Ya udah sana kamu tidur. Ya udah Mama Siap. juga. Berdoa dulu dan nggak mimpi buruk lagi. Iya sayang, kamu juga berdoa ya. Ya udah. Dah, mau tidur. Iya sayang. Mas Bagas kemana ya? Kok hari gini belum pulang? Sayang, pokoknya malam ini aku mau peluk-peluk kamu. Ya sayang, udah Cium pasti kamu lah. sampai lama. Pasti dong. Sebentar sayang. Istri aku. Udah nggak usah dijawab, dia tuh ganggu banget tau. Sayang, kalau aku nggak jawab, istri aku bakalan curiga. Ya udah terserah. Ya sayang. Kamu di mana, Mas? Aduh sayang, mohon maaf banget ya. Aku masih di kantor. Sibuk. Kemungkinan kayaknya malam ini aku nggak pulang deh sayang. Ya seenggaknya kamu kasih kabar ke aku, Mas. Jadi aku nggak khawatir. Aku masih sibuk, capek. Jadi aku nggak sempet ngabarin kamu deh. Ya udah deh, Mas. Terusin deh kerjanya. Maafin aku ya, Mas ya. Gak apa-apa sayang. Dia nggak curiga kan?
Udah sayang, nggak usah dibahas ya. Kita lanjut lagi yuk. Iya, aku mau sama kamu. Ayo. Oke. Ibu Dewi tadi sempat cerita kalau ibu curiga dengan suami. Apa yang membuat ibu curiga? Awalnya seperti apa? Awalnya karena suami saya udah mulai jarang pulang ke rumah. Sekalinya pulang udah pagi. Kadang bilang lembur, kadang bilang ada kerjaan di luar kota. Sampai 2 hari 2 malam dia nggak pulang sama sekali, Mbak. Tapi apa memang benar suami ibu ini memang itu urusan kantor? Waktu itu saya nggak tahu, Mbak. Karena setiap kali saya tanya, jawaban suami saya itu selalu bertele-tele. Dan entah kenapa, setiap kali saya melihat matanya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari saya. Kecurigaan saya itu akhirnya terbukti. Saya dan Alexa melihat langsung suami saya jalan sama perempuan lain, Mbak. Makasih ya, Ma. Udah bayarin aku makan, beliin aku logistik buat camping. Padahal tadi aku udah pasrah cuma bisa beli mie instan aja. Iya sayang, kamu itu harus sehat. Ya, kamu nggak boleh kelaparan selama di sana. Iya, iya. Apa yang kamu mau, pasti aku kasih. Papa! Mama, Alexa, kalian ngapain di sini berdua? Jadi ini Mas, yang kamu bilang lembur. Aku kira Papa panutan aku. Ternyata Papa cuma pecundang berseragam rapi, Pak. Mulai deh drama hari Jumat. Bosen deh. Kamu, sini kamu. Dasar perempuan gak tahu malu. Gak punya harga diri. Atau kamu gak laku ya? Sampai harus gangguin suami orang? Hah? Jaga omongan kamu ya. Kamu jangan pernah sentuh aku. Sekali lagi, kalau sampai kamu gangguin keluarga aku, kamu yang bakal saya urus. Alexa, udah nak, kita pulang aja. Kita nggak perlu buang air mata untuk orang yang udah nggak tahu jalan pulang. Ayo nak, tunggu. Pak, aku pikir Papa sumber kebahagiaan aku. Ternyata Papa cuma sumber kehancuran aku, Pak. Ayo kita pulang udah. Tapi ayo, kita pulang. Sayang, Alexa. Ayo sih dikejar, biarin aja mereka pergi. Lagian kan masih ada aku yang mau bahagiain kamu. Cukup, Sela. Perselingkuhan ini salah besar, Sela. Aku nggak mau bisa begini terus. Maksud kamu apa ya, Mas? Kita harus akhiri hubungan kita ini. Aku nggak mau keluarga aku tuh hancur. Nggak, aku nggak mau. Kamu udah janji buat nikahin aku dan kamu mau ninggalin istri kamu dan anak kamu. Sela, maafin aku, Sela. Mas, aku nggak mau kamu tinggalin Mas. Kamu udah janji buat nikahin aku. Kamu kan bilang sama aku kalau kamu mau ninggalin istri kamu sama anak kamu. Gimana sih kamu, Mas? Aku sayang banget sama kamu, Mas. Tolong jangan tinggalin aku, Mas. Cukup, Sela. Aku ini milik keluarga aku. Aku harus pulang ke rumah. Nggak, kamu milik aku, Mas. Mas! Suami saya, dia janji, Mbak. Janji nggak bakal ngelakuin itu lagi. Dia minta maaf. Katanya cuma hilaf. Dan Ibu Dewi percaya? Saya coba percaya. Karena saya pikir
Demi anak saya pengen Alexa tetap punya figur seorang ayah. Tapi kenapa, Bu? wanita itu, dia nggak terima dicampakkan. Dia mulai ngancam keluarga saya, Mbak. Astaga, mengancam, Bu? Mengancam bagaimana? Sheila? Ngapain kamu tolong saya? Belum cukup. Kamu hancurin keluarga saya. Jangan pernah berpikir kalau kamu itu menang. Kamu tuh cuma numpang di hati suami kamu. Harusnya dari awal itu tempat untukmu. Jangan ganggu lagi keluarga saya. Kami sudah nggak mau ada urusan sama kamu, Sheila. Sheila. Semua itu salah. Kita nggak ada hubungan lagi. Anggap aja aku nggak pernah ada. Selesai. Kamu pikir segampang itu melepasin aku? Kamu lupa ya, Mas? Siapa yang nemenin kamu di saat istri kamu sibuk ngurusin anak kamu? Kamu itu penipu banget, Bagas. Dasar pengecut! Jangan kamu pikir kamu bisa ganggu keluargaku seenaknya ya. Kamu apa? Mau buat sama saya gila? Oh, atau mau buat saya nyerah? Gak akan. Ngerti? Kita gak akan pernah takut sama kamu. Keluarga bahagia. Kita lihat sampai kapan. Segitu nggak terimanya ya, Bu? Wanita itu ditinggalkan oleh suami kamu. Iya, Mbak. Dia nggak bisa terima. Padahal saya sudah coba mengalah. Saya sampai bilang ke suami saya untuk nikahin dia aja, Mbak. Asalkan saya diceraikan. Karena saya nggak mau dipoligami. Saya nggak sanggup, Mbak. Terus, suami Ibu bersedia? Enggak, Mbak. Suami saya lebih memilih saya dan Alex. Katanya dia menyesal. Katanya dia salah. Saya waktu itu masih percaya sama dia, Mbak. Bagus, Bu. Dan selanjutnya bagaimana, Bu? Wanita itu, Sheila, apakah dia masih mengganggu Ibu dan keluarga Ibu? Awalnya saya pikir dia bakal nyerah. Tapi ternyata Sabar ya, Bu. Pelan-pelan aja, Bu, ceritanya. dia masih terus ganggu. Gak cuma lewat telepon aja, Mbak. Tapi juga pakai cara lain. Saya mulai ngerasa dia bukan sekedar perempuan yang sakit hati. Tapi juga dia perempuan yang nekat ngelakuin apa aja, Mbak. Termasuk nyakitin anak saya. Dan itu adalah hal yang paling Ibu takutkan. Iya, Mbak. Saya bisa kehilangan suami saya, Mbak. Tapi saya nggak bisa kehilangan anak saya, Mbak. Saya takut, Mbak. Alexa, Apalagi sih, Mama? Kan semuanya udah lengkap. Tadi udah dicek semuanya. Makanan, baju. Udah. sebentar sayang. Ih, Mama, apaan sih? Ma, dengerin aku ya. Aku tuh pergi cuma 2 hari. Mama gak usah khawatir. Kamu hati-hati di sana ya, Nak. Jangan mandi di telaga. Terus jangan sendirian.
jaga badan kamu, jaga hati kamu ya. Dan terutama, kamu harus selalu dekat dengan teman-teman kamu ya nak. Mulai lagi deh mama ini. Iya, tenang aja. Udah deh, aku kan bukan anak kecil terus. Mama sayang sama kamu. Oh, apalagi aku. Bentar. Iya, Pak. Oh, dari depan ya? Ya udah, tunggu sebentar ya, Pak. Tuh, Ma. Taksi online aku udah jemput. Jadi aku pergi dulu ya. Hati-hati ya sayang. Iya, Mama gak usah khawatir. Bye, Mama. Nah, hati-hati nak. Ada yang ketinggal. Selamat pagi Bu Dewi. Ngapain kamu kesini? Cepat kamu pergi sebelum aku panggilin orang kampung. Saya kesini nggak akan lama kok. Saya cuma minta satu hal kecil. Berbagi suami. Dasar kamu perempuan gak tahu malu. Daripada saya jadi madu kamu, lebih baik saya diceraikan. Kamu tuh nggak akan bisa menang dari aku. Ingat ya, Bagas itu butuh aku, bukan kamu. Ah, pergi sana. Udah pergi. Bagas, aku tahu kamu lagi ada jalan keluar. Bagas, lepasin. Bagas. Sela, ngapain kamu kesini lagi? Ya, aku kesini mau minta nikah sama kamu. Sampai kapanpun, gak akan aku nikahin kamu. Ayo cepat. Keluar! Sip. Kok diam? Mas tolong lepas. Diam kamu! Diam! Mas, aku nggak mau ya kamu buang kayak gini. Kamu ingat ya, kita pernah punya kenangan. Dan kamu pernah sayang sama aku. Kamu harus nikahin aku, Mas. Cukup, Sela! Cukup! Hentikan semua ini! Kamu jangan pernah ganggu keluarga saya lagi! Hah? Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Aku sayang sama kamu. Ah, aku gak peduli! Kalian semua akan nyesel. Tunggu, Mas. Nikahi saja dia. Tapi ceraikan aku. Aku minta maaf ya. Aku tuh benar-benar hilap. Aku gak mau kehilangan kamu, sayang. Hilang. Iya, aku hilap. Wah, indah banget pemandangannya ya, Lex, kayak di film-film. Bagus banget. Tapi kok hawanya kayak agak beda ya? Iya sih. Tapi gak apa-apa deh, yang penting kan indah. Ah, ya udah. Kamu kan suka narsis kan? Mending kamu foto-foto di sini. Ya udah, aku foto-foto dulu ya. Ih. Lex, kamu ngapain? Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Kamu serius gak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku duluan ke tanah ya. Yaudah, hati-hati ya. Ya.